Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada kesempatan pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita dimanapun saudara-saudari berada. Karena dalam konten saya yang terakhir, tidak ada lagi saya disapa dengan sapaan Romo atau pastor. Karena sesungguhnya memang saya adalah seorang awam yang peduli dengan kehidupan iman gereja Katolik. Jadi saya bukan seorang romo atau seorang pastor. Baik saudara-saudari, kesempatan berikutnya saya mengajak kita untuk melihat satu tema yang cukup penting dalam kehidupan beriman kita. Dan ini kalau kita perhatikan, masih banyak kerancuan yang ada di tengah-tengah umat beriman Katolik. Maka sesi ini saya beri judul, Mengapa ada kolekte Jumat Agung? Lalu untuk apa kolekte itu? Nah, ini harus kita lihat dengan jelas pada sesi ini. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik memiliki tradisi untuk memberi persembahan dan bukan persepuluhan. Dan inilah yang membedakan Gereja Katolik dengan gereja-gereja non-Katolik. Persembahan ini disebut dengan kolekte yang artinya pengumpulan atau persekutuan. Maka kolekte yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan doa maupun perayaan Ekaristi ingin mengajak setiap orang untuk memiliki semangat solidaritas sebagai satu saudara dalam persekutuan. Inilah yang menjadi ciri khas umat yang hidup dalam persekutuan itu. Karena itu, tidak pernah dituntut secara nominal, namun yang lebih dituntut adalah semangat kerelaan hati dan pengorbanan. Tanpa kerelaan dan kemauan untuk berkorban, maka solidaritas hanya tinggal slogan saja. Maka untuk membangkitkan kesadaran bersama dalam semangat solidaritas, setiap pribadi yang bersatu di dalam persekutuan haruslah didasarkan pada semangat kerelaan hati dan pengorbanan. Bentuk pengorbanan itu tidaklah harus yang muluk-muluk, cukup yang sesederhana mungkin. Yang mungkin oleh kebanyakan orang dipandang remeh, nampaknya tidak berarti. Justru di balik hal yang sederhana, yang lebih kecil, banyak mendatangkan arti. Sebab kecil bentuknya namun banyak maknanya. Salah satunya adalah pengorbanan dalam hal ketika kita ikut terlibat dalam pengumpulan kolekte yang kita bicarakan ini. Baik saudara-saudariku terkasih, kembali pada poin penting yang kita lihat ini. Mengapa ada kolekte Jumat Agung dan untuk apa? Nah, saudara-saudariku terkasih, ketika Jumat Agung tiba, banyak umat beriman Katolik itu masih bingung ketika disampaikan tentang satu kali kolekte. Karena ketika perayaan itu berlangsung di gereja-gereja kita misalnya, ada yang melaksanakan kolekte sebanyak 2 kali selama pekan suci itu maupun dalam perayaan-perayaan hari Minggu biasa. Tetapi pada hari Jumat Agung ada satu kali kolekte, dan ini kerap kali terjadi kerancuan di kalangan umat beriman Katolik. Mungkin sebagian umat Katolik sudah memahami tentang kolekte satu kali ini, tetapi masih banyak umat Katolik yang belum mengetahui seperti apa dan untuk apa. Saudara dan saudariku terkasih, kolekte yang kita lakukan satu kali pada perayaan Jumat Agung itu adalah atau untuk kebutuhan tanah suci. Jadi sekali lagi, kolekte yang kita kumpulkan satu kali dalam perayaan atau ibadat Jumat Agung itu adalah untuk kebutuhan di tanah suci. Kita ketahui dalam ajaran iman kekristenan, tanah suci itu adalah tanah Yerusalem.
Jadi tidak lain dari itu saudara-saudari, tanah suci dalam pemahaman kita, dalam ajaran iman kita adalah Yerusalem. Jadi tujuan satu kali kolekte yang dilakukan untuk atau pada Jumat Agung itu adalah untuk kebutuhan tanah suci Yerusalem. Nah, untuk apa dan kapan mulai nanti kita akan lihat. Jadi ini jelas dulu saudara-saudari untuk kita supaya kita bisa punya pemahaman yang jelas. Jadi kolekte satu kali pada Jumat Agung bukan untuk Roma, untuk Vatikan, bukan. Tetapi untuk Yerusalem, untuk tanah suci Yerusalem. Nah, saudara-saudari terkasih, barangkali kita bertanya, mulai kapan kira-kira dimulainya kolekte satu kali itu untuk kebutuhan tanah suci Yerusalem? Kita lihat di sini. Sejak tahun 1974, Takhta Suci ini maksudnya kepausan ya saudara-saudari, telah mengawasi pengelolaan kolekte tahunan gereja untuk tanah suci ketika Paus Paulus yang keenam menetapkan Jumat Agung sebagai hari untuk mengumpulkan kolekte khusus ini. Jadi ini sudah dimulai oleh Paus Paulus yang keenam pada tahun 1974. Sudah cukup lama saudara-saudari. Sebelum saya lahir ini sudah dimulai. Nah, kolekte ini diambil dari paroki dan keuskupan di seluruh dunia. Jadi sekarang kita menjadi jelas atau menjadi jelas bagi kita bahwa kolekte itu bukan hanya di tempat kita saja, tetapi paroki-paroki dan keuskupan di seluruh dunia ikut memberikan kolekte ini ke tanah suci Yerusalem setiap tahunnya pada hari Jumat Agung. Nah, dan sejak saat itu umat Katolik di seluruh dunia telah menunjukkan solidaritasnya dengan tanah suci Yerusalem melalui sumbangan-sumbangan mereka pada hari yang penuh makna ini atau penuh makna itu. Dengan jumlah umat Katolik di seluruh dunia yang mencapai 1,4 miliar jiwa, kolekte yang terkumpul pada hari Jumat Agung dapat memberi dampak yang besar bagi pemeliharaan situs-situs suci dan karya karitatif di tanah suci Yerusalem. Ini jelas saudara-saudari ya, ini sudah menjadi jelas bagi kita bahwa kolekte satu kali pada Jumat Agung adalah untuk kebutuhan tanah suci Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Kolekte yang dikumpulkan pada hari Jumat Agung digunakan untuk dua tujuan utama. Dua tujuan utama. Pertama, untuk karya misi gereja yang meliputi perawatan dan pemeliharaan situs-situs penting kekristenan di tanah suci Yerusalem. Sebagian besar situs penting kekristenan di tanah suci adalah milik dan dikelola oleh gereja Katolik, sehingga perawatan dan pemeliharaannya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini alasan yang pertama untuk pemeliharaan perawatan situs-situs suci yang ada di kota Yerusalem. Yang kedua, kolekte Jumat Agung bertujuan untuk karya karitatif bagi umat dan masyarakat. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan orang-orang di sekitar situs-situs suci tersebut. Ini sudah jelas saudara-saudari tujuan dari kolekte yang kita kirim atau kita kumpul untuk tanah suci tersebut. Oleh karena itu saudara-saudariku terkasih, saat umat Katolik memberikan kolekte pada Jumat Agung, hal ini tidak hanya merupakan tanda pengabdian kita kepada Tuhan, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari kasih dan kepedulian terhadap sesama.
Demikianlah saudara-saudari sedikit informasi tentang mengapa ada kolekte Jumat Agung dan untuk apa kolekte itu. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.